Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Salam jumpa juga buat adik-adik semua. Apa kabar? Sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, kembali kami datang. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Hingga pada saat ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan atas hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami ingin melanjutkan pembahasan Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-11. Mohon kiranya Tuhan memberikan pengurapan kepada setiap kami, agar kami bisa mengerti isi hati Tuhan yang harus kami mengerti dan harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Kau sendiri akan beracara, Kau sendiri akan memulai semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami meminta berkat pengertian yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay! Yes! Akhirnya. Sebelum kita mulai lebih jauh, Bapak Ibu, adik-adik semua, ada baiknya untuk kita semua membaca terlebih dahulu Yosua pasal 11. Silakan membaca. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Yosua pasal 11. Setelah pasal 10 menyatakan bahwa bagian selatan dari Kanaan direbut oleh Yosua, maka pasal 11 melanjutkan kemenangan besar yang diperoleh oleh Yosua dan bangsa Israel untuk merebut bagian utara dari Kanaan yang akhirnya berhasil direbut dan dikuasai oleh Yosua. Saya ingin membagi pembacaan kita kali ini menjadi 3 bagian utama. Kita masuk pada poin pertama. Di awal ayat 1 dan sampai dengan ayat 5, kita melihat bersekutunya raja-raja sekitar Kanaan, ya. Bahkan dikatakan dari 4 arah mata angin, baik dari utara, selatan, barat, dan timur. Sehingga ayat 4 ditulis, banyaknya tentara yang bersekutu itu adalah seperti pasir di tepi laut banyaknya, ya. Tidak terhitung, banyak sekali. Ayat 4 ditulis seperti demikian. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya. Amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Jika kita diperhadapkan kepada sebuah situasi seperti yang bangsa Israel alami pada saat itu, bagaimana reaksi kita? Akan gentarkah hati kita? Akan lemaskah lutut kita? Adakah kita keinginan untuk pergi dari medan pertempuran dan kabur melarikan diri? Melihat begitu banyaknya tentara musuh yang ada di hadapan kita, mungkin kita takut, mungkin kita gentar. Tetapi Yosua sama sekali tidak gentar. Dia dalam kondisi yang mental yang sangat baik. Dan saya percaya Yosua berada dalam posisi siaga dengan segala persiapan yang sangat matang. Dan dia tidak mau kecolongan lagi, seperti kasus Achan. Karena musuh yang dihadapi kali ini bukan main-main. Sepasukan batalion tentara, mereka bersekutu bersama-sama, yang banyaknya seperti pasir. Dan Yosua tahu persis, apabila dia mampu mengalahkan peperangan kali ini, maka dia akan mengakhiri perjuangan bangsa Israel dan akan menduduki Kanaan dengan kemenangan yang besar. Saya mengibaratkan posisi Yosua pada saat itu seperti dalam perlombaan mobil balap, ya, Formula One.
pada saat ini sudah memasuki tahap akhir, istilahnya final lap. Tinggal satu putaran terakhir, maka perlombaan selesai. Dan posisi Yosua pada saat ini dalam keadaan leading atau di depan, sedang memimpin. Tinggal satu kali putaran lintasan lagi, maka Yosua akan memenangkan pertandingan. Dia akan mengangkat piala juara beserta dengan timnya, bersorak-sorai untuk merayakan kemenangan. Yeay! Mengapa Yosua tidak gentar, tidak takut? Karena dia memegang janji Tuhan. Dalam ayat 6 dikatakan bahwa musuh akan diserahkan ke dalam tangannya. Yosua sangat bersemangat untuk mengakhiri pertandingan, mengakhiri peperangan dengan kemenangan. Karena di sana ada penggenapan janji Tuhan. Bukan saja kepada Yosua dan Kaleb janji itu diberikan, tetapi secara khusus juga kepada bapa leluhur bangsa Israel, yaitu kepada Abraham dan keturunannya. Dalam hal ini, Yosua sebagai orang yang menggenapinya. Janji kepada Abraham itu ditulis di dalam Kejadian pasal 12 ayat 5b dan 7a. Itu digenapi. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Dan keturunan Abraham adalah Yosua yang akhirnya menggenapi janji Tuhan ini. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan atau yang saya dapatkan adalah kita menemukan rahasia kunci kemenangan Yosua di dalam memperoleh janji kemenangan yang besar, yaitu tidak ada satupun yang diabaikan Yosua dari apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi kunci kemenangan Yosua adalah melakukan apa yang diperintahkan, alias taat. Yosua secara konsisten memperlihatkan imannya kepada Allah sejak dari masa pengintaian, semasa dia juga jadi pelayan Musa, bahkan ketika saat ini dia menjadi seorang pemimpin. Yosua memperlihatkan ketaatan yang penuh. Dan Yosua akhirnya menerima semua yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Jadi apa yang menjadi kunci kemenangan Yosua tercatat di dalam Yosua pasal 11 ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Luar biasa. Dan kemenangan besar ini merupakan akhir dari bagian peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Pasal 11 di bagian terakhir itu mencatat, setelah pasal ini, pasal 11, dikatakan tidak ada lagi peperangan setelahnya. Tercatat di ayat ke-23. Poin yang ketiga, apakah kemenangan besar ini merupakan hasil kerja Yosua dan kawan-kawan? Mari kita melihat kembali. Kita flashback. Dan kita memperhatikan detail-detail yang mungkin terlewat oleh kita. Yosua pasal 10 ayat 42 mengatakan, "Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel." Kemudian di Yosua 8 ayat 18 situ dikatakan, "Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan mereka atau kota itu ke dalam tanganmu." Dan di sini Yosua mengikuti strategi Tuhan. Tuhan menuntun kemenangan Israel melalui hal-hal spiritual. Memang ada andil Yosua di dalamnya. Tetapi hal itu hanya ingin menunjukkan bahwa Allah menginginkan manusia bekerja sama dengannya.
di dalam ketaatan dan penurutan yang penuh, mengupayakan sesuatu dengan tidak menerima beres begitu saja. Jadi ada anugerah Tuhan, anugerah Allah yang diberikan kepada Yosua melalui penyertaan kemenangan ini. Allah turut berperang bersama bangsa Israel yang Yosua pimpin. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kemenangan besar ini bukan hasil upaya Yosua dan bangsanya sendiri, tetapi semata-mata adalah pemberian Allah. Ada 3 kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembelajaran kitab Yosua pasal 11 kali ini. Yang pertama berbicara tentang penggenapan janji Allah. Janji kepada keturunan Abraham dan kepada Yosua. Dalam hal ini diperlukan atau dituntut adanya ketaatan penuh sebelum janji itu diberikan. Hal ini berbicara kepada kita mengenai Tuhan kita adalah Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Apa yang Dia ucapkan akan Dia genapi. Dia bukan Allah yang gombal. Dia bukan Allah yang PHP atau pemberi harapan palsu. Dia Allah yang kalau Dia mengucapkan janji, Dia akan menggenapi janji yang Dia ucapkan. Jadi apabila Yesus berkata, Dia berjanji di dalam Yohanes 14 ayat 3, di situ dikatakan, "Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Apakah Dia akan menepati janjinya? Yes, pasti. Tapi ada syaratnya. Ada bagian yang harus kita kerjakan juga. Kita harus taat. Kita harus syema, mendengar dan melakukan perintahnya. Saya contohkan satu. Ada banyak janji Tuhan di dalam firman yang Dia berikan kepada kita. Ada yang sudah digenapi dan masih ada juga yang belum digenapi. Nah, itu akan menjadi PR kita sama-sama, Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Di dalam setiap hari perenungan kita menggali firman Tuhan, kita cari apa janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan catat, ya, apakah janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita atau tidak. Ya. Mari kita mengalami Tuhan dalam hal ini, Bapak Ibu. Karena saya percaya, kalau kita taat, kita pasti akan menerima janji itu. Amin. Kesimpulan kedua, ada anugerah Tuhan tersedia bagi kita. Tuhan tidak membiarkan kita berperang sendiri. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Allah yang sama juga akan berperang bersama kita saat ini. Jadi jangan takut dan jangan gentar. Apa yang sudah dinikmati Yosua, anugerah Tuhan yang sama masih tersedia bagi kita juga. Kemenangan besar dan kehidupan kekal bersama Bapa di sorga juga sudah disiapkan bagi kita. Melalui anugerah keselamatan yang sudah dikerjakan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berkorban ganti kita. Kita hanya menerima anugerah keselamatan tersebut dengan iman percaya kita. Itu tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 dan sampai 9. Anugerah itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi itu diberikan kepada kita. Luar biasa. Kita tidak layak sebenarnya untuk menerima keselamatan. Kita sungguh-sungguh sangat berdosa. Dosa kita sangat banyak. Tapi itu diberikan kepada kita, walaupun kita tidak layak menerimanya. Luar biasa anugerah Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. So, mari kita nikmati anugerah Tuhan ini dengan iman percaya kepada Tuhan.
dan lakukan bagian kita untuk terus berperang, melawan keinginan-keinginan daging kita, dan berupaya menyelaraskan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan yang ketiga, fokuskan arah hidup kita kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Maksudnya bukan kepada sesuatu hal yang menyeramkan atau menakutkan ya Bapak Ibu, yang tidak kelihatan itu ya. Yosua fokus kepada janji kemenangan, dibandingkan dia fokus kepada jumlah tentara musuh yang tidak terhitung banyaknya. Yosua mengalami hal-hal yang tidak kelihatan itu yang membantunya di dalam memenangkan pertempuran. Contoh yang pertama, ya, ketika Yosua menaklukkan kota Yeriko, apakah masuk akal hanya dengan mengelilingi tembok Yeriko saja tembok itu bisa runtuh? Para ahli mencoba untuk menganalisa. Mereka berpikir keras untuk mencari alasan yang logis. Kenapa tembok Yeriko bisa seperti biskuit regal yang dicelup air, dia langsung meleleh? Ketika di hari ke-7, Yosua dan bangsanya berteriak secara keras. Tidak masuk akal. Kita melihat ya, bahwa ada hal-hal yang tidak terlihat yang sedang bekerja bersama-sama dengan Yosua. Contoh yang kedua, itu tertulis di dalam Yosua pasal 10 ayat ke-11. Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit, dan yang mati dengan batu lebih banyak dari yang dibunuh oleh pedang. Tuhan membunuh musuh lebih banyak daripada tentara Israel. Tidak masuk akal, bukan? Tiba-tiba batu jatuh dari langit, seolah-olah musuh ditimpuki dari atas oleh batu-batu besar dikatakan. Kalau bukan Tuhan yang beserta dengan Yosua, siapa lagi? Kalau Tuhan tidak membantu Yosua dengan pasukan yang begitu banyak yang harus dihadapi, saya percaya Yosua pasti gempor, kemudian memerlukan waktu yang lebih lama untuk berperang. Tapi karena tangan Tuhan turut membantu peperangan kali ini, maka Yosua bisa meraih kemenangan dalam waktu yang lebih cepat daripada yang mungkin dilakukan dengan peperangan secara manual. Nah, berfokus kepada apa yang tidak kelihatan, itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Perhatikan semua khotbah Yesus dan pengajarannya itu berbicara mengenai apa yang tidak kelihatan. Yohanes pasal 5 ayat 24 berkata, "Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, yang tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup." Juga kemudian di dalam Yohanes pasal 6 ayat 19 sampai 24, Tuhan Yesus mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga." Kemudian dipertegas juga oleh Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal." Jadi kita bisa melihat semua pengajaran tentang kehidupan yang kekal, sesuatu yang abstrak, yang tidak pernah ada, tidak pernah terlihat di muka bumi. Dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian kalau kita perhatikan, semua perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan selalu diawali dengan kalimat, "Hal kerajaan sorga itu seumpama." Kita bisa melihat di Matius pasal 13 ayat 24, ayat 31, ayat 44, 47, dan yang lainnya. Hal ini menggambarkan, dia mencoba membawa pikiran kita
kepada sesuatu yang tidak kelihatan, bukan? Hal kerajaan sorga, sekali lagi, atau kerajaan Allah, merupakan sesuatu yang abstrak. Dan hal ini juga dipertegas oleh Tuhan Yesus ketika dia diperhadapkan di hadapan Pilatus sebelum dia disalibkan. Yohanes mencatat di dalam pasal 18 ayat 35, dan khususnya di pasal 18 ayat 36, Tuhan Yesus menjawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Bapak, Ibu, anak-anak semuanya, jangankan Pilatus yang mengira Yesus akan mengkudeta terhadap pemerintahan Romawi pada saat itu, para murid-muridnya pun gagal paham. Mereka mengira kalau Yesus akan menjadi juru selamat yang menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Dan mereka mengira bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya di bumi pada saat itu. Mereka sangat berharap Yesus membawa kejayaan yang sama seperti Daud, yang bangsa Yahudi impikan dan nantikan bahkan sampai saat ini. Sebenarnya, apa yang sudah kita pelajari dan kita dengar dari awal tahun sampai pada saat ini, ya, cerita tentang Yosua ini yang kita dengar khotbahnya setiap minggu itu adalah merupakan suatu rangkaian proses perjalanan iman kita yang tidak terlihat, yang sedang dipersiapkan Tuhan kepada umatnya. Coba perhatikan, proses masuknya bangsa Israel melalui pimpinan Yosua itu merupakan karya Tuhan, bukan? Apa usaha yang mereka lakukan? Ya benar, mereka berperang melawan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ada sedikit upaya yang dikerjakan dari sisi manusia. Tetapi dalam gambaran besar, kita bisa melihat betapa tangan Tuhan yang mengerjakan semuanya itu. Dimulai dari perjalanan menyeberangi sungai Yordan. Kemudian bangsa Israel disunat sebagai tanda perjanjian bahwa mereka adalah umat Allah. Kemudian mereka dikuduskan melalui perayaan Paskah, merobohkan tembok Yeriko, sempat mengalami kekalahan kecil melalui kejadian Akan yang masih mencintai dunia ini. Akan si pencuri milik Tuhan itu, ya. Bangsa Israel sempat diizinkan untuk mengalami kekalahan kecil. Dan Allah beranugerah untuk memberikan kesempatan kedua kepada bangsa Israel untuk melanjutkan perjuangan mereka masuk ke tanah Kanaan. Kemudian dilanjutkan dengan pengeroyokan dari bangsa-bangsa sekitar Kanaan. Mereka bersekutu untuk menghadapi Israel yang begitu kuat saat itu, karena disertai oleh Allah. Sampai akhirnya pasal 11 ini, Yosua berhasil menaklukkan semua tanah Kanaan. Dari selatan sampai utara, dari barat sampai ke timur, semua dalam kekuasaan Yosua, karena Allah menganugerahkan itu kepada dia. Secara tersirat, sebenarnya inilah yang sedang kita alami pada masa saat ini. Kisah Yosua ini merupakan suatu penggambaran secara rohani terhadap perjalanan iman kita. Itu adalah proses kehidupan sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Kisah Yosua pada saat lampau dengan kondisi kita masa kini. Kisah Yosua memimpin bangsa Israel pada kondisi masa kini adalah Yesus sebagai pemimpin kita, sebagai pemimpin hidup kita. Kisah Yosua yang membawa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan itu menggambarkan ketika kita keluar dari manusia daging kita, kita mulai menyeberang menuju manusia rohani. Ketika bangsa Israel disunat, pada masa kini itu adalah ketika kita dibaptis. Disunat memiliki arti yang sama dengan dibaptis, ya. Menyatakan bahwa diri kita sudah bukan milik kita lagi, tetapi
Yesus adalah pemilik hidup kita. Kita memilih percaya kepada Tuhan Yesus, artinya mempercayakan hidup kita dipimpin oleh Dia. Ketika kisah Yosua dan bangsanya merayakan Paskah, pada saat ini pun kita melakukan perayaan perjamuan kudus. Ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua juga merobohkan tembok Yeriko, pada saat ini kita juga melakukan perjuangan yang sama. Perjuangan secara spiritual yang tidak kelihatan itu. Kita berjuang mengikis kedagingan kita, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ketika Yosua juga mengalami kekalahan kecil akibat ulah Akhan. Pada masa kini kita juga mengalami jatuh bangunnya kita di dalam dosa. Karena kecintaan kita akan dunia, kita seringkali meniru apa yang Akhan lakukan. Sehingga dosa tersebut membuat kita mengalami kekalahan. Ketika pengeroyokan bangsa-bangsa sekitar, mereka bersekutu untuk melawan bangsa Israel. Pada saat ini kita juga sedang dikeroyok oleh kuasa-kuasa yang ada di luar diri kita. Ada kegelapan yang menyelimuti. Mungkin ada orang tua yang menentang kita dengan iman kita yang baru untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada juga saudara-saudara seiman kita yang membuat kita sakit hati. Ya, ada kepahitan dalam diri kita. Yang terlebih lagi adalah pekerjaan si iblis yang memang sengaja mencoba mengalahkan kita. Akhirnya tiba kepada bangsa Israel ketika di kisah Yosua masuk ke tanah Kanaan. Kita pun bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, adik-adik semua yang terkasih, keberhasilan perjalanan kehidupan iman kita itu ditentukan seberapa percayanya kita kepada jurumudi kita. Allah yang pegang kemudi hidup. Tugas kita adalah ikut serta di dalam kendaraan yang Dia kemudikan. Jangan coba-coba menyetir Allah. Karena seringkali kita bisa merebut setir itu dan kita mencoba mengendalikannya. Bisakah kita sampai kepada tujuan kita? Kalau kita yang setir sendiri, tidak akan pernah bisa, Bapak Ibu. Biarkan Tuhan yang menjadi jurumudi kita. Biar Dia yang mengatur. Sehingga kita dengan anugerah Tuhan masuk bersama-sama dengan Dia dalam kekekalannya. Nah, dalam proses perjalanan kehidupan iman kita nih, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, ketika Tuhan Yesus sedang menyetir hidup kita, ada kemungkinan loh Bapak Ibu, kita punya keinginan untuk mampir dulu dong Tuhan, saya mau jajan dulu, saya mau beli cemilan, atau saya mau beli souvenir. Berpikir untuk mencari atau mengumpulkan keuntungan-keuntungan selama perjalanan hidup kita, dan lain sebagainya. Ingat Akhan. Contoh Akhan ini sudah memperingatkan kepada kita bagaimana hidup yang belok atau memiliki agenda sendiri itu bisa mencelakai diri kita dan juga keluarga kita. Seharusnya hal tersebut cukup sebagai tanda untuk tetap berfokus menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan Yesus, supaya kita bisa masuk sampai kepada Kanaan surgawi. Jadi perhatikan Bapak Ibu, di dalam proses perjalanan iman kita, kisah Akhan ini, saya ingin menekankan tentang kisah Akhan ini ya. Ada potensi kemungkinan gagal kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika kita masih mencintai dunia ini, ketika kita masih mencoba memegang erat apa yang kita miliki saat ini. Bapak, Ibu, adik-adik semua, perjalanan hidup kita tinggal sebentar lagi.
akan mencapai tanah Kanaan sorgawi. Dan kisah Akan ini memberitahu kita akan adanya bahaya atau potensi kita bisa saja tidak masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Jadi dibutuhkan kepekaan dalam hal ini Bapak Ibu. Kewaspadaan penuh. Apakah kita memiliki agenda pribadi seperti Akhan? Apakah kita masih mencintai dunia ini? Sebab kalau itu terjadi, sangat-sangat berbahaya. Kita tidak bisa menginjak tanah perjanjian. Kita gagal mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Tinggal sedikit lagi. Final lap Bapak Ibu. Kita berada di satu putaran terakhir lagi. Kalau kita tidak tahan, kalau kita tidak setia, tidak mencoba taat dengan sekuat tenaga kita, memang ada anugerah Tuhan. Tetapi bagian kita juga kita terus taat, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Percayalah, Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah Bapa di sorga untuk kita tinggali. Supaya dimanapun dia berada, kita juga ada. Semoga kemenangan besar Yosua ini menginspirasi kita untuk terus hidup taat kepada dia. Jangan mengikuti apa yang sudah Akan contohkan. Fokuskan pandangan kita kepada hal-hal yang tidak kelihatan itu. Karena seperti Rasul Paulus menulis, yang tidak terlihat itu memiliki nilai kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu sungguh menguatkan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Allah yang sungguh menepati janji-janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau pegang terus janji Tuhan dalam hidup kami. Tapi ajar kami terus Tuhan untuk tetap setia, taat, untuk kami bisa juga memperoleh kemenangan besar. Janji-janji Tuhan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan untuk jemaat-Mu. Saudara-saudara kami semua, kuatkan setiap kami Tuhan, agar kami diberikan kekuatan ekstra senantiasa. Kami tahu Engkau berperan bersama dengan kami, sehingga kami cakap menanggung segala sesuatu yang kami derita atau kami alami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Menepati janji-janji-Mu, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, Kau selalu